Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, warga Jemaat GKJ Tanjung Priuk yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah pada hari Minggu ini, baik kepada jemaat yang hadir di gedung gereja GKJ Tanjung Priuk maupun yang di rumah yang mengikuti ibadah melalui siaran langsung dari kanal YouTube, dan juga warga jemaat di Pematang Siantar. Ibadah minggu kedua bulan keluarga ini diberi tema Berani Akui dan Terima, yang nanti akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Nat Pramesa. Untuk itu, mari kita memenuhi panggilan ibadah dengan bangkit berdiri. Kami mohon jemaat untuk bangkit berdiri. Hidup bersama ada tantangannya. Ada kalanya kita terluka oleh perlakuan anggota keluarga kita. Kita membutuhkan keberanian untuk mengakui dan menerima luka dalam diri. Tetapi hanya itulah jalan menuju pemulihan. Kristus ingin memulihkan kita. Mari kita membahas segala luka kita padanya. Mari kita memberi diri untuk dipulihkannya. Cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengaku bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan untuk duduk.
Hidup bersama tidak selalu mulus jalannya. Ada kalanya kita terluka oleh orang-orang terdekat kita. Hari ini kita belajar melihat luka itu, mengakuinya dan menerimanya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di saat aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di saat aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Ada dosa yang disadari, ada pula yang kita lakukan tanpa sadar. Hal itu terjadi karena luka dalam diri yang belum dipulihkan. Mari kita terima dan mengakui luka itu di hadapannya. Hanya Tuhan yang mampu memulihkannya. Mari kita menyerahkan segala kepahitan dan luka yang kita miliki dalam doa. Ampunilah ya Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Kami mengakui bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Amin. Tuhan Yesus, Engkau Maha Tahu, Engkau mengerti seluruh isi hati kami. Engkau melihat luka dan kepahitan dalam diri ini. Kami ingin bebas dari kepahitan itu. Luka itu menghalangi kami menerima cinta-Mu. Luka itu menghambat kami untuk menerima cinta dari sesama dan mencintai. Luka itu menghalangi kami meraih potensi terbaik kami. Kami mohon, pulihkanlah kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.
lakukan, namun tak juga menghasilkan yang terbaik. Kami berserah kepadamu, ya Tuhan, tunjukkan jalan-Mu. Ketika menghadapi masa yang berat, keluarga sakit dilanda kesulitan, berserah penuh, percaya kuasa-Mu, Tuhan kan pulihkan keluargaku. Kami mau terus percaya kepada-Mu, Tuhan penjunan kami, bentuklah seturut rencana-Mu. Kami bersyukur atas penilikan-Mu, atas kebaikan-Mu, Tuhan pulihkan keluargaku. Atas Tuhan-Mu saja pembentukan dari-Mu, Tuhan pakailah kami, ikut karya pemulihan-Mu. Kami mau terus percaya kepada-Mu, Tuhan penjunan kami, bentuklah seturut rencana-Mu. Kami bersyukur atas penilikan-Mu, atas kebaikan-Mu, Tuhan pulihkan keluargaku. Tuhan pulihkan kami. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur-Nya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah yang Maha Kasih, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami akan mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Urapi setiap hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca, firman yang boleh kami dengar,
dapat merasuk ke dalam hati dan pikiran kami dan dapat kami amalkan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, bagi para petugas yang membaca dan serta yang mewartakan sabda-Mu, berilah hikmat atas mereka dan atas kami juga. Inilah doa kami ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-32 ayat pertama sampai dengan ayat 11. Mazmur 32 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tangan-Mu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang garangnya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dengan setia. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu, baik yang di rumah dan juga yang ada di gedung gereja ini. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Bagaimana kabarnya Bapak Ibu?
Puji Tuhan, baik. Iya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema khotbah kita pada pagi hari ini masih menyambung dengan minggu kemarin, di mana Bu Pendeta mengatakan bahwa di dalam kehidupan itu hampir 70% isinya ribut. Baik ribut dengan rekan kerja, ribut dengan teman, ribut dengan keluarga, antar keluarga, ribut dengan saudara, ribut dengan anak, ribut dengan pasangan dan sebagainya. Ketika ribut itu akhirnya orang menjadi banyak yang terluka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Allah, bila kita melihat film-film superhero modern, ada sosok pahlawan yang bernama Clint Barton, atau yang nama jagoannya, nama pahlawannya adalah Hawkeye. Dia adalah salah satu dari anggota dari Avengers. Anak-anak muda yang gemar nonton film Marvel tentunya mengenal orang ini. Seorang pemanah ulung, namun di akhir kisahnya dia kehilangan keluarga yang dia kasihi, ketiga anaknya dan juga istrinya, akibat dari jentikan jari Thanos. Akibat dari jentikan itu membuat dia yang tadinya adalah seorang pahlawan berbalik menjadi seorang villain atau seorang penjahat. Dia terluka karena kehilangan orang-orang yang dia kasihi. Akibatnya dia membasmi semua orang yang dianggap dia jahat. Dia pula mengganti nama dirinya yang tadinya pahlawan bernama Hawkeye menjadi Ronin, yang artinya tanpa tuan. Itu bentuk ekspresi dia karena rasa sakit hati, karena tidak ada orang yang mengerti perasaannya, karena dia kehilangan, karena dia terluka batinnya akibat kehilangan orang-orang yang dia kasihi. Apa yang dialami oleh Clint Barton tadi atau Ronin tadi adalah gambaran orang yang mengalami luka di dalam hatinya karena kehilangan orang-orang yang dia kasih. Tentu kita pun pernah kehilangan atau terluka, setidaknya terluka karena orang lain, atau kita juga pernah melukai orang lain. Setiap orang tentunya pernah terluka dan melukai, entah luka secara fisik ataupun non fisik, yakni sakit hati, kecewa, marah, jengkel dan sebagainya. Akibat dari luka tersebut ada orang yang pada akhirnya menutup diri, menyerah, tidak ingin mencoba lagi atau sebagainya. Sama seperti Clint Barton tadi, menganggap semua orang jahat, yang akibatnya dia membunuh semua orang yang ada, yang dianggap oleh dirinya jahat. Luka fisik yang kita terima tentunya dapat kita obati dengan menggunakan obat-obatan. Namun bagaimana dengan orang-orang yang menerima luka non fisik? Luka verbal misalnya, luka batin misalnya.
apakah dapat diobati dengan cara yang sama dengan orang-orang yang terluka secara fisik? Tentu jawabannya adalah tidak. Luka batin adalah luka yang tidak terlihat. Orang bisa saja di hadapan orang lain bahagia, tapi di dalam hatinya luka yang amat dalam. Ada luka yang amat dalam. Ada rasa yang amat sangat menyakitkan yang membebani kita, yang membebani dirinya. Bisa terjadi, luka batin itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan melalui siapa saja, termasuk orang-orang terdekat. Dari orang-orang terdekat, dari saudara, istri, suami, anak, teman, sahabat, atau bahkan diri kita sendiri. Kita tidak dapat mengelak terhadap luka batin ini yang menyebabkan kondisi kita akhirnya cedera, terluka. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita menyembuhkan luka batin ini? Apakah dengan diam saja lantas luka itu sembuh? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur dalam pengamalan hidup yang dituangkan dalam karya sastra Mazmur ini hendak menyampaikan bahwa ia pun juga pernah merasakan gejolak beban kehidupan yang menekan dirinya. Baik itu muncul dari situasi orang-orang terdekatnya, juga dari dalam dirinya sendiri. Semua itu membuatnya tidak bisa memunculkan apa yang dirasakan di depan orang lain. Dia berusaha membentengi dirinya supaya orang lain tidak melihat bahwa dia sedang terluka. Itulah yang biasa dialami atau dilakukan oleh orang-orang yang terluka. Dia berusaha menutupi dirinya dengan tembok benteng-benteng yang begitu tebal, berlapis-lapis sehingga orang lain tidak bisa melihat apakah dia sedang terluka atau tidak. Pemazmur membutuhkan ruang khusus untuk bisa menyalurkan apa yang ia rasakan dan bebani. Ia menemukan ruang itu di dalam doa kepada Allah. Allah memberi ruang bagi pemazmur menyampaikan segala apa yang ia rasakan meski pahit sekalipun. Dalam ruang doa itu timbul kelegaan dan penerimaan di mana ia bisa menemukan keheningan dan waktu untuk merasakan kembali apa yang dilaluinya sehingga timbulnya luka itu tidak menjadi persoalan lagi. Dalam doa itu, kejujuran dan penyerahan diri pula menjadi yang utama. Dan Allah tentu tidak membatasinya, karena Ia selalu ada bagi kita, bagi Dia. Ia menemukan jalan dan penerimaan akan keadaan diri dengan cara rela dan bersedia untuk dibentuk kembali
dalam keadaan lega dan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari apa yang diajarkan oleh penulis Mazmur, kita dapat sebuah pembelajaran di mana kita seringkali melupakan sosok seorang bapa yang setia. Kita mengenal sosok bapa yang setia, namun kita seringkali lupa ketika kita terluka. Apa yang sering kita lakukan? Kita seringkali meninggalkan bapa itu. Padahal sosok bapa ini sudah menyediakan ruang dan waktunya untuk kita. Kita lebih sering berdiam diri, memikirkan keadaan kita, membandingkan dengan orang lain. Atau kalau anak zaman sekarang lebih senang sharing di media sosial ataupun berdoa di media sosial. Padahal Tuhan tidak punya Twitter, padahal Tuhan tidak punya Instagram, padahal Tuhan tidak punya Facebook. Tuhan ada di dalam hati kita. Ruang itu ada di dalam hati kita. Sosok seorang bapa yang kita kenal adalah Allah, yang menyediakan ruang dan waktu itu untuk kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Dari pembelajaran yang diberikan oleh pemazmur ini, kita juga diingatkan bahwa kita lebih sering menghakimi orang lain dan membandingkan pengalaman kita dengan pengalaman orang lain. Kita seringkali menganggap bahwa penderitaanmu itu belum seberapa dibandingkan aku. Kita seringkali demikian. Padahal orang yang terluka itu butuh didengar, butuh empati, butuh simpati. Kita tidak sadar bahwa setiap manusia diciptakan berbeda dan unik. Setiap orang membutuhkan ruang dan waktu untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Hal yang berikutnya yang ingin disampaikan oleh pemazmur bagi kita ialah keterbukaan dan penerimaan kepada orang yang mengalami kekecewaan di dalam hatinya. Sama seperti Allah Bapa kita yang memberikan ruang dan penerimaan, keterbukaan dan penerimaan kepada pemazmur. Allah membuka dan menerima segala kekurangan dan pengakuan dari pemazmur. Oleh karena itu Bapak Ibu, saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk memberikan ruang dan waktu dengan menerima mereka yang terluka. Bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini hatinya terluka, marilah kita terbuka dan jujur, berani mengakui dengan apa yang kita rasakan. Bukalah komunikasi kita dengan Allah, bukalah komunikasi kita dengan keluarga. Sebagai bentuk representasi Allah di dunia ini. Allah menyembuhkan luka-luka kita. Amin. Saat teduh bagi kita.
dengan meletakkan tangan di dada kiri sebagai simbol kesungguhan bersama umat Tuhan di segala masa dan tempat. Marilah kita menyatakan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh karena kebaikan-Mu. Terima kasih karena Engkau senantiasa memelihara kami dengan penuh cinta kasih. Kami berdoa untuk Ayah sebagai kepala keluarga. Kiranya kasih Tuhan senantiasa menyertai kehidupan Ayah di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, di lingkungan sosial, dan juga di dalam pelayanan. Kami juga berdoa untuk ibu kami di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu dalam mengasuh dan mendidik kami, anak-anaknya. Tuhan kiranya memberkati ibu kami dengan kesehatan, kesabaran, sukacita, dan damai sejahtera. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kakak dan adik kami, juga saudara dan teman-teman kami. Terima kasih karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk dapat mengenal dan bertumbuh bersama. Berikanlah mereka kesehatan dan kepandaian, sehingga kami dapat saling mengisi dan berbuat baik. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Haleluya. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, atas segala berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan keluarga kami. Kami berterima kasih untuk suami kami, ayah dari anak-anak kami. Terima kasih atas pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan baginya. Sertailah dan mampukanlah ia untuk dapat melaksanakan semua tugas pekerjaan, pelayanan, dan juga tanggung jawab yang diembannya, sehingga dapat berhasil dan selamat. Tuhan memampukannya dalam berkarya, kiranya semuanya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami juga bawakan anak-anak kami di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan telah mengaruniakan kami anak-anak yang baik, yang selalu berusaha untuk melakukan yang baik dengan caranya. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk dapat memahami mereka, mendampingi mereka, menuntun dan mengarahkan mereka kepada kehendak-Mu. Tuhan, bentuklah mereka sesuai dengan rencana-Mu. Berkatilah studi mereka, berkatilah harapan dan cita-cita mereka. Berkatilah juga kerinduan mereka untuk melayani Tuhan di dalam kesempatan yang ada. Kiranya dengan penyertaan Tuhan, melalui karya anak-anak kami, nama Tuhan dimuliakan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk istri dan anak-anak yang Tuhan titipkan dan percayakan. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk menjadi suami dan ayah yang baik bagi istri dan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, karuniakan kami istri yang baik, pendamping yang sepadan bagi kami, yang cakap dalam mengurus rumah tangga, seorang ibu yang dapat berperan sebagai teman bagi anak-anak kami, yang dengan setia dan sepenuh hati mendampingi kami di dalam membangun dan membina rumah tangga kami. Tolonglah dan mampukanlah ia di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
dari hari lepas hari. Karuniakanlah istri kami dengan kesehatan yang baik dan sukacita di dalam kehidupannya. Kami juga bersyukur dan berdoa untuk anak-anak kami. Berikanlah mereka semangat dan kemampuan untuk dapat melakukan yang terbaik di dalam hidup mereka, baik di dalam upaya mereka dalam mencapai cita-cita mereka, terlebih di dalam kerinduan mereka untuk melayani Tuhan dan sesama. Berkatilah harapan dan cita-cita mereka. Berkatilah setiap usaha mereka yang mereka lakukan dalam upaya mencapai cita-cita. Kiranya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk seluruh saudara kami, kerabat kami, teman-teman dan sesama kami. Tolonglah kami semua untuk dapat mewujudkan kasih-Mu. Pakailah kami untuk menjadi alat-Mu. Tuntun kami menjadi keluarga yang membangun spirit melayani di antara sesama anggota keluarga kami. Keluarga yang penuh sukacita, keluarga yang dapat menumbuhkan sikap kedekatan satu dengan lainnya, dan tentunya keluarga yang penuh cinta kasih. Dengarkanlah dan sempurnakanlah doa kami ya Tuhan. Haleluya. Allah Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami sepersekutuan yang saat ini dalam keadaan sakit ataupun yang saat ini dalam pemulihan. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus bagi Ananda Mateo Riwu Ratu Uju yang saat ini juga sedang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa juga bagi Bapak Sukayat Hadi, Bapak Rudi Tio Priyo Huntoro yang saat ini dalam perawatan. Kami berdoa bagi Ibu Sumarti Musid, Bapak Dwi Aryatmo BD, Saudara Alfa Yosua Pranowo, Bapak RS Budi Rahayu, Ibu Sri Partini, Ibu Paulinda Agusmina, Ibu Evita Priyanti, Bapak Sukar dan Munayang, Bapak Hermawan, Bapak Sandi Adya Tindro, Bapak Edi Suryadi, Ibu Ardi Asri Utami, Ibu Nining Sukarsi Herman Taswin, Saudari Krisnawati Yordaningsih, Bapak Supriyat Maji, Ibu Erna Listiawati yang saat ini dalam perawatan dan pemulihan di rumah. Kami memohon penyertaan-Mu ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, yang dalam keadaan lemah fisiknya. Kami mohon Tuhan atas kesembuhan mereka, jamalah mereka. Dan kami juga teringat akan para sesepuh kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi Bapak Subagio, bagi Bapak Akrim, bagi Bapak Ibu Sakiman, Bapak Bambang Hartono, Ibu Suparmi Rasimin, keluarga Bapak Yulianto, Ibu Emilia Pramono, Ibu Mami Tri Mulyono, Ibu Tuki Jahmai, dan Ibu Suwawi Tombo yang saat ini ada sebagian dari mereka yang dalam keadaan sakit dan juga mengalami pemulihan. Ya Tuhan, berkati mereka semua. Terlebih bagi para sesepuh kami, orang tua kami berdoa bagi mereka semua agar mereka diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan sukacita di dalam menghadapi kehidupan ini. Inilah seru dan doa kami Tuhan, kami berdoa bagi gereja-Mu. Inilah seru dan doa kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Marilah kita membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam Mazmur 100 ayat 3 sampai dengan 4. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu terbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Harta dan karya, tata dan nama, usembahkan bagi nama-Mu. Harta dan karya, tata dan nama, usembahkan bagi nama-Mu. Terimalah ya Tuhan baktiku bagi-Mu, dan berkati akta imanku. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Kami undang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, di mana Engkau telah menyertai kami di dalam sepanjang kehidupan kami. Bahkan kami juga boleh mendengarkan firman yang dibawakan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Nats Pramesa. Bapa, Engkau yang Maha Pengasih, Engkau juga yang akan menolong kami
untuk kami bisa menerima dan mengakui luka batin ataupun luka apapun ya Bapa. Dan tolonglah kami Bapa untuk kami senantiasa bisa mengampuni orang-orang yang telah menyakiti kami Bapa. Kami percaya hanya Bapa yang mampu menolong kami, memberikan terbaik bagi kami, sehingga kami mempunyai hati yang mengampuni sesama kami. Dan pada kesempatan pagi hari yang indah ini juga Bapa, di mana kami boleh bersama-sama bersekutu di rumah-Mu ini, dan kami juga akan mengaturkan persembahan kami yang semuanya ini asalnya daripada-Mu. Bapa, berkati persembahan kami, baik persembahan mingguan, bulanan, bahkan komitmen kami Bapa. Biarlah persembahan ini boleh menjadikan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Dan pada pagi hari ini juga Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, dan biarlah Bapa sendiri yang akan menolong kami, menyertai kami di dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Bapa, doa firman kami ini kami alaskan, yang mana Engkau juga telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak yang terkasih, pada pagi hari ini Warta Jemaat Gereja Kristen Jawa Tanjung Priok edisi 10 Oktober 2021. Yang pertama, ibadah tatap muka, bahwa mulai tanggal 5 September 2020 GKJ Tanjung Priok sudah mulai melaksanakan ibadah tatap muka. Dan pada hari ini 10 Oktober 2021 kapasitas jemaat yang hadir di dalam gedung gereja ditingkatkan menjadi 80 orang. Dan ini masih kurang lebih 40% dari total kapasitas gereja. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bahwa warga gereja yang hadir berusia di atas 12 tahun, dan sebelum datang ke gereja diharapkan untuk self-assessment, memeriksa diri sendiri bahwa kondisi badan dalam keadaan sehat, suhu tubuh dalam kondisi normal, dan tidak mengalami gejala-gejala COVID-19. Yang ketiga, selalu memakai masker sejak dari rumah selama ibadah berlangsung sampai kembali ke rumah masing-masing, dan tetap disiplin menerapkan 5M. Yang keempat, membawa peralatan ibadah sendiri. Dan yang kelima, selama ibadah berlangsung, warga jemaat dimohon mengikuti arahan dan petunjuk yang ada di dalam ruang ibadah. Dan yang terakhir, warga gereja dimohon menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Dan GKJ Tanjung Priok pada hari ini sudah mendaftar, dan kita sudah punya barcode untuk aplikasi Peduli Lindungi. Jadi bagi warga jemaat yang hadir di gereja, di pintu masuk diharapkan sudah bisa mempergunakan aplikasi Peduli Lindungi. Adapun jadwal kehadiran untuk warga
jemaat pada tanggal 17 Oktober 2021 pukul 8 pagi untuk Adi Yuswo, dan penanggung jawab undangan adalah Penetua Susi. Yang kedua, pelayanan pengakuan percaya atau CD. Majelis GKJ Tanjung Priok akan menyelenggarakan pelayanan pengakuan percaya atau CD bagi warga jemaat yang telah mengikuti katekisasi yang terlaksana sejak Maret hingga Oktober 2021 dan akan dilangsungkan pada tanggal 21 November 2021. Bagi peserta katekisasi mohon dapat mengisi formulir yang telah disediakan serta mengirimkan ke kantor gereja atau melalui penetua setempat atau melalui email tanjungpriok.gkj.org.id. Diharapkan paling lambat tanggal 16 Oktober 2021. Sakramen Baptis. Majelis GKJ Tanjung Priok akan melayankan sakramen baptis pada ibadah Minggu tanggal 12 Desember 2021 pukul 8 pagi. Bagi warga jemaat yang bermaksud membaptiskan putra-putrinya dapat mengisi formulir dan menyerahkan ke kantor gereja atau melalui penetua setempat paling lambat tanggal 30 November 2021. Atestasi keluar. Majelis GKJ Tanjung Priok telah memberikan surat lulusan pindah jemaat atau atestasi bagi Ibu Tri Hartatik dari Kampung Pelayanan Sukapura ke GKJ Tawangsari Sukoharjo, Jawa Tengah, oleh karena yang bersangkutan pindah tempat tinggal ke Tegal Mulyo, Sukoharjo. Tukar pelayanan firman PGIW DKI Jakarta dalam rangka Minggu Ekumene pada ibadah Minggu 24 Oktober 2021 pukul 8 pagi akan dilaksanakan tukar pelayanan firman GKJ dan GKJ Tanjung Priok akan dilayani oleh Pendeta Bernadelina Matatula Seba STH dari GPIB Getsemani. Sedangkan Ibu Pendeta Wisnu Trihandayani akan melayani di GPIB Getsemani pada pukul 9 pagi. Kegiatan lomba dalam rangka Bulan Keluarga 2021. Panitia Bulan Keluarga 2021 mengadakan lomba untuk kategori pertama, keluarga, yaitu membuat video kegiatan bersama keluarga dengan durasi 1 sampai dengan 3 menit. Yang kedua, untuk anak sekolah minggu, menggambar dan mewarnai aku dan keluargaku di atas kertas A4. Untuk remaja, membuat poster dengan tema Tuhan, pulihkan keluargaku. Selanjutnya untuk pemuda, membuat puisi, sajak atau cerita dengan tema Tuhan, pulihkan keluargaku. Untuk semua kategori, GKJ Got Talent, tidak ada batasan usia, peserta menampilkan talent untuk menggambarkan atau mencerminkan makna dari Tuhan, pulihkan keluargaku. Periode lomba dari mulai tanggal 3 sampai 24 Oktober dan dapat dikumpulkan melalui link https://bit.ly/lomba bulan keluarga 2021. Tuhan memberkati. Selanjutnya informasi mengenai emeritasi Bapak Pendeta Andreas Untung Wiono. Yang pertama, pengertian umum tentang emeritasi. Emeritasi adalah penghargaan yang diberikan oleh gereja kepada pendeta yang telah melayani bersama gereja, baik di gereja maupun di lembaga lain, tempat gereja mengutus, hingga berakhirnya masa pelayanan atau berusia 60 tahun atau karena kondisi lainnya. Pada dasarnya, penyiapan penghargaan ini telah dimulai sejak pendeta tersebut ditahbiskan. Penghargaan emeritus diberikan dalam bentuk rumah hari tua atau dalam bentuk nominal.
Apa yang sudah dilakukan oleh Majelis GKJ Tanjung Priok? Majelis GKJ Tanjung Priok secara aktif telah mempersiapkan emeritasi Pendeta Andreas Untung Wiono sejak tahun 2002 sesuai dengan dokumen-dokumen gereja, dan untuk detailnya Ibu Bapak bisa membaca di lembar warta jemaat yang sudah dibagikan melalui WA Group. Dan juga percakapan-percakapan yang secara intens dilakukan sejak tahun 2017. Majelis GKJ Tanjung Priok membeli tanah di Tugu Permai Blok A3 nomor 26 dan 27 seluas 140 meter persegi dengan tujuan menyiapkan emeritasi Pendeta Andreas Untung Wiono, sehingga tanah tersebut telah disertifikasi sesuai peruntukan. Hal tersebut kemudian diatur Majelis GKJ Tanjung Priok dalam SK nomor 03/MKTP/01/3 tentang manajemen aset gereja dengan poin sebagai berikut. Poin 7.2.1. Pada prinsipnya, rumah emeritus pendeta disiapkan dan diberikan dalam bentuk nominal sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh GKJ Klasis Jakarta Bagian Timur. Dengan catatan bahwa pedoman standar GKJ Klasis Jakarta Bagian Timur adalah nilai rumah minimal 2.500 gram emas dan tanda kasih 250 gram emas, dan pedoman ini dibuat pada saat harga emas setara dengan kurang lebih Rp300.000 per gram. Yang kedua, poin 7.2.2. Untuk emeritasi pendeta pertama dipenuhi dengan menjual aset di Komplek Tugu Permai Blok A3 nomor 26 27 Tugu Utara, Jakarta Utara, sesuai peruntukan investasi aset seperti yang tercantum dalam Diktum 4.4. Untuk mengetahui nilai aset Tugu Permai sebagai dasar pemberian penghargaan emeritus, maka Majelis GKJ Tanjung Priok melakukan penilaian aset melalui kantor jasa penilai publik, sehingga didapatkan nilai pasar dan nilai likuidasi secara lebih objektif. Keputusan tentang penghargaan emeritasi. Majelis GKJ Tanjung Priok memutuskan menggunakan nilai tengah antara nilai pasar dan nilai likuidasi sebagai nilai penghargaan emeritasi dengan 3 tahap penyerahan sebagai berikut. Yang pertama, tahap pertama tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 6 September tahun 2019. Tahap kedua, tahun 2021 sesuai dengan PKAG 2021. Kemudian yang ketiga, tahun 2024 pada saat ibadah emeritasi. Pada saat ibadah emeritasi juga akan diserahkan mobil operasional, mobil Terios, menjadi bagian dari bagian penghargaan tersebut. Terhadap aset Tugu Permai, Majelis GKJ Tanjung Priok memutuskan tidak atau belum akan menjual, dan sesuai kesepakatan bersama dengan Pak Andreas Untung Wiono akan dibalik nama kembali menjadi GKJ Tanjung Priok. Ibu Bapak, apabila ada hal-hal yang barangkali kurang jelas, Ibu Bapak bisa membaca di warta jemaat
Dan apabila ada yang akan ditanyakan, bisa menghubungi Bapak Ibu Penetua setempat untuk lebih jelasnya. Untuk laporan keuangan dan laporan persembahan serta tugas pelayanan untuk kebaktian Minggu tanggal 17 Oktober, Ibu Bapak bisa membaca di Warta Jemaat. Dan yang terakhir, majelis dan segenap warga jemaat GKJ Tanjung Priok mengucapkan selamat berbahagia, semoga panjang umur, dan Tuhan memberkati kepada yang berulang tahun pada minggu ini. Pada hari ini yang berulang tahun adalah RFI Ekawati dari kelompok Rorotan Marunda. Demikian pembacaan warta jemaat pada hari ini. Untuk selanjutnya kami mohon Ibu Bapak untuk bangkit berdiri. Caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Kasihlah Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Kasihlah kau akan berdua. Diberkati sepanjang hidupku, diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pandanglah dunia. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan dan memandang dunia. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Majelis dan jemaat yang bertugas pada minggu hari ini mengucapkan selamat hari Minggu, salam sehat selalu, Tuhan memberkati.